gitu. Oke. Lalu next slide mungkin. Nah, selanjutnya oke. Nah, trader pemula ini menjual ketika profitnya sedikit dan membiarkan kerugian bertambah besar. Jadi mereka ini biasanya kalau untung karena psikologinya udah kena nih. Teman-teman bayangkan bahwa kalau misalkan teman-teman udah rugi berkali-kali gitu ya. Udah rugi 50%, 30%, 20%. Ketika ada profit 1%, 2%, 1%, 2% tuh pengen cepet-cepet dijual. Kenapa? Karena takut nggak kebagian profit dibandingkan perjalanan historical sebelumnya yang rugi. Jadi ada untung sedikit jual, untung sedikit jual, untung sedikit jual. Nah, giliran yang tadi rugi ini dibiarin aja. Gimana responnya? Nungguin deh BP, nanti kalau BP balik baru dijual. Padahal teman-teman dengan ketika dia mau rugi, teman-teman cut, teman-teman pindahin ke saham yang lagi naik gitu ya. Ini jauh lebih cepat menghasilkan profit dibandingkan teman-teman menunggu saham ini naik hanya untuk balik ke BEP. Gitu. Jadi kalau sahamnya udah kelihatan mau turun, teman-teman cut, sahamnya lagi naik, teman-teman hold sampai udah lumayan baru TP. Itu yang enak. Kenapa? Karena psikologinya jauh lebih aman. Kalau udah untung berkali-kali, untuk cari untung selanjutnya jauh lebih gampang. Kenapa? Karena teman-teman lebih pede dengan diri sendiri. Udah untung, ada rugi, nggak apa-apa deh. Next, next trading, teman-teman bisa lebih confidence. Kenapa? Karena historical teman-teman untung, satu rugi. Gitu. Jadi lebih pede dengan diri sendiri. Maka sekali lagi penting, gimana caranya menjaga teman-teman punya confidence. Sekali lagi jangan rugi gede-gede. Kalau ruginya gede-gede pasti rusak teman-teman punya psikologi. Gitu ya. Nah, selanjutnya trader yang berhasil selalu bisa menahan posisi ketika profit sehingga bisa bertumbuh besar. Nah, dan menjual ketika kerugiannya masih kecil. Ini penting banget supaya sekali lagi menjaga teman-teman punya psikologi tetap bagus gitu ya. Next slide. Nah, ini adalah 7 dosa yang sering dilakukan para trader. Gitu. Apa aja? 1, terlalu takut mau ambil posisi, takut. Nggak dijual, takut. Mau dibeli, takut turun. Mau nggak dibeli, takut naik. Kenapa? Karena nggak punya plan. Terlalu takut. Itu kurang bagus gitu ya. Nah, yang kedua, terlalu serakah. Wah, ngelihat kayaknya nih, ini mau arah nih. Beli langsung sebanyak mungkin. Nggak taunya, teman-teman tinggal ke WC sebentar, sahamnya udah turun 5%, 10%, bingung. Mau cut loss, takut dia naik, nggak di cut loss, takut makin turun. Kenapa? Karena terlalu serakah. Terlalu besar size-nya. Sehingga teman-teman jadi nggak berani ambil keputusan. Nah, ini udah bermainnya di area psikologis sekali lagi. Maka penting banget sekali lagi dari awal kita udah prepare hanya uang yang kita udah siap atau uang dingin banget gitu ya. Kenapa? Sehingga kita selalu bisa berpikir secara logik atau rasional, tidak didrive berdasarkan psikologi, gitu ya. Lalu yang selanjutnya terlalu berharap teman-teman. Jadi kalau misalkan udah naik nih, misalkan udah naik sampai arah, ngarep lagi besok arah lagi, udah arah, besoknya ngarep lagi arah, besoknya ngarep lagi arah, terus tiap hari berharap arah. Tapi kan namanya di market ini kita nggak bisa selalu berharap bahwa ini harga saham naik terus. Pasti ada momen-momen di mana harga ini akan koreksi. Nah, problemnya adalah kalau misalkan di market sekarang tuh koreksinya cuma 7% dan kekunci gitu. Jadi kalau udah sekali kena ARB, ini bisa berlanjut berhari-hari, beda sama market dulu gitu. Market dulu meskipun turun 25%, 35%, tapi peluang untuk kekunci seperti itu jarang banget terjadi istilahnya. Nggak kayak market sekarang, sekali kekunci 7% itu minimal rata-rata 3 hari baru kebuka. Gitu. Jadi teman-teman harus sangat mengerti bahwa kalau misalkan udah naik cukup tinggi, ya udah deh amankan aja, profitnya disyukuri aja gitu. Jangan sampai terus ngarepinnya naik terus. Ya kalau misalkan terjadi seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata langsung ke kunci, kita juga nggak bisa jual gitu. Maka penting banget kalau lagi hijau di depan mata kita bisa kantongin aja. Dibandingin nunggu besok tiba-tiba market open ARB kita bukan nggak mau jual, nggak bisa jual gitu. Jadi
boleh diperhatiin kalau misalkan udah cukup lumayan, ya udah deh disyukuri aja, diambil profitnya gitu. Kalau misalkan masih berat, ya minimal at least setengahnya udah diamanin lah gitu. Jadi kalau misalnya setengah lagi masih naik, kita masih happy. Kenapa? Kita masih punya setengah barangnya. Lalu poin keempat adalah terlalu gelisah. Nah, terlalu gelisah ini biasa disebabkan sama apa, teman-teman? Terlalu gelisah ini biasanya disebabkan sama kita tuh bingung gitu istilahnya. Karena udah taruh gede, misalkan kita belinya by rumor atau by news gitu, katanya saham ini mau naik karena begini, tapi kenapa harganya turun? Terus besoknya kok turun lagi? Nah, maka teman-teman perlu menyadari bahwa teman nih gelisah kenapa? Karena biasanya satu, nggak punya trading plan, kedua mungkin size-nya terlalu besar. Gitu. Jadi sekali lagi perlu menyadari bahwa yang namanya trading plan, lalu money management dengan teman-teman punya size itu harus cocok, sehingga teman-teman psikologinya sekali lagi bisa lebih aman. Gitu ya. Lalu selanjutnya poin kelima, terlalu bosan untuk belajar. Nah, ini pun salah satu dosa yang bukan dosa sih sebenarnya, kesalahan yang mematikan buat para trader. Kenapa? Karena di market ini sangat dinamis, teman-teman. Tiap tahun tuh warna dari market tuh sangat berbeda. Sektor dari market yang bergerak itu tiap tahun pun berbeda. Bagaimana mereka bisa naik, misalkan kayak 2018, misalkan kayak Tekim, NKP itu bisa naik dari 1.000 sampai 20.000, 20 kali lipat gitu. Nah, kayak misalkan kemarin awal-awal tahun kan sempat tuh yang kayak saham farmasi, lalu saham bank digital dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan bahwa tiap musim tuh punya warnanya tersendiri gitu. Jadi teman-teman harus terus belajar dan beradaptasi dengan market. Gitu. Kenapa? Karena memang di market ini adalah belajar seumur hidup. Istilahnya sama kayak kita berbisnis di sektor real gitu. Itu tiap tahun selalu ada disruption, selalu akan ada inovasi-inovasi baru, dan kalau misalkan kita tidak beradaptasi, kita ketinggalan, maka ya kita nggak bisa outperform di market gitu. Jadi kita harus sangat bisa beradaptasi dan jangan pernah bosan untuk belajar. Lalu poin keenam, terlalu frustasi. Nah, frustasi ini terjadi kenapa? Terjadi ketika di tahun pertama biasanya kita terlalu sering rugi. Gitu, beli rugi. Nah, ini bisa bikin frustasi gitu. Kenapa? Ya pengalamannya buruk. Rugi. Nah, rugi ini bisa terjadi kenapa? Satu, terlalu emosional. Kedua, nggak punya trading plan. Ketiga, ya waktu kita entry-nya ini terlalu FOMO, sehingga trading plan ini kita udah bikin pun tidak dilakukan. Gitu. Maka ini sangat berbahaya. Kalau udah frustasi, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya teman-teman keluar dari market. Padahal sebenarnya di market ini hal yang paling penting adalah bisa bertahan di 1 tahun pertama. 1 tahun pertama ini istilahnya kayak apa ya? Kayak kita sedang kalau di perusahaan lagi probation atau misalkan masa uji coba lah, kita masa beradaptasi, kita masa belajar. Maka penting banget untuk kita bisa bertahan dalam masa-masa memang yang mungkin agak struggle, apalagi kalau misalkan marketnya nggak terlalu bagus. Maka penting banget sekali lagi kita punya uang dingin sehingga ya belajarnya ini nggak terlalu stres gitu ya. Lalu selanjutnya terlalu overconfidence. Nah, ini pun berbahaya di mana misalkan kita menyadari bahwa ini kayaknya kayak misalkan di news atau di koran gitu, ini saham ini bisa naik sampai 10.000 atau misalkan sampai 20.000. Udah deh, jual rumah, jual motor, jual mobil, dibeliin semua. Nah, di market itu nggak bisa seperti itu juga, teman-teman. Kenapa? Karena itu akan sangat-sangat berbahaya kalau misalkan kita terlalu pede berdasarkan apalagi opini seseorang gitu. Maka teman-teman perlu belajar. Nah, ini bersyukur banget sama Mirai Asset, teman-teman dikasih fasilitas untuk belajar secara teknikal dan fundamental gitu. Sehingga teman-teman ketika beli, teman-teman bisa tahu. Dan istilahnya kenapa teman-teman beli, harga berapa yang kira-kira cukup beli, dan harga berapa yang kira-kira nggak aman, dan teman-teman bisa keluar dari posisinya teman-teman. Ini penting banget gitu ya. Jadi bersyukur banget buat teman-teman di Mirai Asset bisa belajar kayak gini. Ini buat aku pribadi pun kayaknya dari dulu belum pernah kayaknya ada sekuritas yang bikin edukasi
seperti ini. Jadi bersyukur banget lah buat teman-teman yang di season 5 dan season 6 bisa ikutan buat kelas mentorship gitu ya. Lalu next slide. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan gitu ya? Yang pertama, mengontrol emosi kita adalah kunci dari keberhasilan gitu ya. Jadi selalu pastikan bahwa kita punya emotion ini tidak mengambil alih kita punya trading. Caranya gimana? Satu yang tadi, duitnya harus duit dingin gitu ya, jangan duit dapur atau duit sekolah anak atau duit kuliah, apalagi sampai misalkan pinjam tetangga atau misalkan pinjam saudara atau misalkan pinjaman online, itu jangan banget. Kenapa? Karena teman-teman terlalu ditekan untuk mengembalikan dengan cepat nilai pinjamannya gitu. Jadi itu sangat menekan teman-teman punya emosional, sehingga nggak boleh sama sekali nggak boleh rugi nih. Padahal sekali lagi tadi di market tuh nggak bisa sama sekali nggak rugi, pasti ada aja rugi. Nah, yang problemnya tadi revenge trading, balas dendam tradingnya, itu menjadikan kita sekali lagi mengambil posisi yang terlalu besar di kondisi yang mungkin nggak memungkinkan. Kenapa? Sekali lagi karena emotionnya yang terlalu ngambil alih. Jadi sekali lagi kontrol kita emosi itu adalah salah satu kunci dari keberhasilan gitu ya. Nah, lalu tipsnya gimana? Kalau misalkan kita masih belum bisa nih, ceritanya udah pakai uang dingin tapi masih belum bisa kita ngontrol kita punya emosi, bikinlah trading plan. Nah, trading plan ini ngajak kita berpikir sebelum kita membeli, sehingga sebelum kita melakukan sesuatu kita diajak berpikir dulu, nggak langsung instan berdasarkan kita punya respon atau misalkan gerak refleks langsung buy gitu, nggak juga. Karena kita punya trading plan, kita diajak mikir, oh iya entry-nya segini, exit segini, mungkin nggak, kemungkinannya probabilitasnya ada nggak? Ada, oke, baru beli. Tapi kalau misalkan kita nggak bikin trading plan, langsung hajar, biasanya itu kita lebih ke emosional gitu. Maka biasanya berakhir kurang baik gitu ya. Jadi penting untuk selalu berpikir dengan lebih tenang dan beli berdasarkan kita punya trading plan yang sesuai dengan karakteristiknya kita. Kita mau misalkan mau scalping, mau swing, mau trend following, bebas. Yang paling penting adalah kita mengerti karakter kita. Kenapa? Karena tiap orang punya karakteristik yang berbeda. Nggak semua orang tuh bisa dipaksa dengan hanya satu metode. Maka teman-teman bagus banget bisa ikut kelas ini. Di yang kemarin kan ada scalping, lalu sekarang ada yang swing. Teman-teman bisa menggali kira-kira yang lebih cocok sama saya yang mana ya? Apakah di scalping, apakah lebih di swing? Sehingga teman-teman bisa lebih nyaman ketika teman-teman tuh trading gitu. Oh, saya mah nggak cocok gitu. Misalkan mau scalping, kenapa? Karena ya saya sambil kerja gitu. Maka teman-teman mengenali. Lalu tujuan dari investasi teman-teman seperti apa? Oh, saya buat hari tua, maka saya cari yang lebih aman, misalkan dia boleh aja. Oh, saya tujuannya adalah mengejar kompetisi. Saya mau carinya yang lebih high risk supaya lebih volatile, supaya bisa lebih tinggi gainnya. Ya boleh aja. Yang paling penting adalah teman-teman sekali lagi punya uang dingin dan punya goal, sehingga teman-teman bisa menyesuaikan dengan tujuan dari teman-teman seperti apa. Lalu poin ketiga adalah teman-teman tahu batas maksimum dari teman-teman. Tiap orang tuh sangat berbeda batasnya. Misalkan sama-sama nih uangnya kompetisi di yang 200 juta misalkan. Ada orang 200 juta tapi asetnya 10M. Ada orang 200 juta, asetnya 250 juta. Itu akan sangat berbeda teman-teman. Mereka punya psikologi. Kenapa? Karena yang 200 juta dari 250 juta kalau rugi sakit kepala. Kenapa? Karena udah hampir seluruh asetnya dia dicemplungin semua di sana. Tapi kalau yang 200 juta dari 10M rugi, ya biasa aja. Jadi ketika rugi, ya nyantai-nyantai aja. Ketika profit, bisa nge-hold. Kenapa? Karena sekali lagi yang bisa bikin berhasil adalah sekali lagi psikologinya. Teman-teman lagi untung, teman-teman bisa hold, lagi rugi sedikit atau nggak memungkinkan untuk naik, teman-teman langsung stop loss gitu ya. Lalu selanjutnya poin keempat adalah selalu terus belajar dan bikin evaluasi. Nah, ini penting di mana kita di market sekali lagi bisa terus belajar dari siapapun, dari seminar, dari kelas mentorship, baca buku, dari YouTube dan lain sebagainya. Ini kenapa? Karena kita
perlu melihat bahwa pengalaman dari banyak orang ini menjadi penting. Kenapa? Karena belajar dari pengalaman orang itu kasih kita batu loncatan untuk melewati waktu di mana mereka punya waktu-waktu salah, istilahnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar dengan jauh lebih cepat dibandingkan pendahulu teman-teman, gitu. Dan jangan lupa untuk selalu bikin yang namanya evaluasi. Trading berhasil dibikin evaluasinya kenapa, trading yang gagal teman-teman bikin evaluasinya kenapa, supaya teman-teman bisa mengenali dari 10 kali trading atau 100 kali trading gitu, ini gagal. Kenapa ya gagalnya? Dicek, oh belinya kemarin di sini. Terus beli trading plan di mana? Oh naiknya sampai sini. Oh jualnya di sini. Oh jadi rugi, harusnya kan untung. Nah kayak gitu itu teman-teman cek. Kenapa ya rugi? Oh kenapa ya untung? Sehingga teman-teman bisa mengenali diri teman-teman di poin mana aja biasanya teman rugi. Nah kalau teman-teman udah bisa mengenali diri teman-teman di poin mana teman-teman rugi, biasanya trading teman-teman bisa jauh lebih improve. Kenapa? Karena teman-teman udah tahu biasa salahnya di mana aja. Teman-teman bisa lebih jaga istilahnya lebih jaga aman di hal-hal itu gitu. Karena sekali lagi tiap orang ini pasti berbeda. Kenapa? Karena ya psikologi pasti berbeda. Gitu. Jadi teman-teman perlu sangat mengenali diri teman-teman. Terus yang terakhir adalah disiplin. Kalau memang udah harus stop loss, ya stop loss saja. Masalah nanti naik gimana nanti? Yang paling penting adalah stop loss dulu. Yang dipikir adalah kalau dia turun gimana, gitu ya. Jadi itu hal yang sangat berbeda. Kalau misalkan udah turun, yang dipikir adalah kalau dia turun lagi gimana. Nah itu sangat berbeda dibandingkan dengan kalau dia turun. Nanti dipikirnya kalau dia naik gimana. Itu kan kalau dia naik itu harapan. Kalau turun tuh lebih kelihatan di depan mata. Maka perlu berhati-hati. Maka kalau udah nggak mungkin, sekali lagi teman-teman harus disiplin ya. Gitu. Jadi memang kunci dari keberhasilan salah satunya adalah disiplin. Orang yang paling disiplin itu salah satu orang yang paling bisa bertahan lama di market. Gitu. Kalau misalkan ya bulan ini cuan, bulan depan nggak cuan, mungkin ada faktor luck. Tapi kalau misalkan dia disiplin terus, biasanya dia akan jauh bisa lebih profit konsisten sepanjang tahun. Jadi itu perlu teman-teman perhatikan juga. Memang kalau misalkan udah harus out, ya out aja, cari lagi peluang lain, gitu ya. Next slide. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, fokuslah dengan hal-hal yang bisa kita atur, bukan hal-hal yang tidak bisa kita atur. Nah, apa aja? Sekali lagi, ini kita berbicara tentang kapan kita bisa entry, lalu kapan kita bisa keluar, lalu berapa banyak yang bisa kita beli, dan berapa banyak yang kita siap rugi. Gitu ya. Jangan sampai istilahnya kita maksain nih uang cuma punya segini-segininya demi kejar cepat, pakai margin all in, nginep sampai besok, nggak taunya besok market malam misalkan Dow Jones-nya merah. Apalagi kalau misalkan dulu zamannya Donald Trump, malam nge-tweet apa besok rontok, mau sekarang hijau, besok bisa rontok mendadak gitu. Karena kenapa? Karena banyak expector yang kita nggak bisa tahu gitu. Maka karena banyak expector seperti ini, sekali lagi pegang yang masih bisa kita pegang apa? Ketika marketnya masih open, ya kalau misalkan kita terlalu over, better dikurangin posisinya gitu. Jangan pernah terlalu overconfidence gitu. Jadi penting banget sekali lagi, aturlah hal-hal yang bisa kita atur. Jangan atur yang tidak bisa kita atur. Kapan harga saham ini naik, lalu naiknya sampai mana, itu hal-hal yang nggak bisa kita atur. Maka sekali lagi kita perlu bereaksi dengan marketnya. Kalau misalkan nggak memungkinkan, ya udah keluar aja, gitu ya. Oke, next slide. Nah, sekali lagi ini nggak bosan-bosan ngingetin buat teman-teman sobat Mirai Asset semua, di mana yang namanya perjalanan hidup seseorang dalam untuk mencapai mastering sesuatu hal itu butuh yang namanya jam terbang. Dan rule of 10,000 hour ini menurut aku nggak akan pernah bohong. Orang yang nggak punya talenta atau skill itu akan kalah dengan orang yang nggak punya skill tapi selalu mengulangi satu hal dengan istilahnya konsistensi, dengan hati yang mau terus belajar dan diulang-ulang terus hingga sampai 10.000 jam. Itu akan jauh lebih punya impact dibandingkan orang yang punya talenta aja atau skill aja gitu. Jadi penting banget sekali lagi selalu kerja keras, jangan pernah menyerah, dan tetap semangat buat semuanya. Terima kasih.